kasih Bapak Ibu sudah hadir kembali di pertemuan kita yang kedua. 2 minggu lalu kita bertemu lagi minggu ini, dan tanggal 28 nanti 2 minggu kemudian kita juga akan bertemu dengan yang lebih pecah lagi ya, pelayanan kedukaannya. Terima kasih yang baru hadir, baru datang minggu ini, no problem, hadir saja. Minggu depan juga masih kita tunggu. Hari ini kita akan mendengar bersama, begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk sesi aja ya. Sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh seorang Romo yang hebat, luar biasa. Saya pun kagum yang akan memberikan sesinya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu. Siapakah yang akan menyambut? Tentu saja Mas Kunto sebagai Ketua One Year. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Selamat datang di tempat ini, di Gereja Santa Perawan Maria Ratu. Ke Cikini belanja ikan patin, juga nyari ikan pater di Mangsak Pindang. Hari ini kita merayakan Valentine dengan belajar mengantar yang berbunga. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman. Semoga hari ini lebih banyak yang hadir dibanding acara 24 Januari yang lalu. Jadi melanjutkan pertemuan yang lalu, kalau kesempatan yang lalu kita mendapat inspirasi dari Bruder Petrus Partono dari PSS Paroki Sansuci. Jadi kalau mengingat-ingat itu memang kita ini sungguh dicolek, karena kalau melayani peristiwa kedukaan itu menurut Bruder Petrus juga kemarin, itu kita itu diajak dan dipanggil untuk menjadi malaikat terakhir, malaikat pengantar keberangkatan ke alam keabadian. Kita menjadi malaikat terakhir yang dipanggil, diajak. Jadi hari ini kita berharap untuk semakin menabur, memupuk keterampilan dan semangat bergotong royong dalam pelayanan kedukaan. Kita tahu peristiwa kedukaan adalah suatu hal yang pasti. Jadi kita sebagai yang mengaku murid Kristus, mohon jangan grogi. Jadi mari kita mengambil manfaat, mendapatkan manfaat dari acara hari ini. Semoga kita semakin lebih berani untuk proaktif dan lebih lebih sigap dalam membantu keluarga yang berduka. Terima kasih para sepuh Paguyuban Kuanyo yang sudah menyiapkan jalan yang lapang. Beliau-beliau ini memaintain atau memperjuangkan Paguyuban ini hingga menjelang tahun ke hampir menjelang 50 ya Pak ya, kira-kira. Jadi tahun depan Paguyuban berusia 50 tahun, suatu perjalanan yang panjang untuk pelayanan kedukaan. Dan juga memang dalam peristiwa duka ini rasanya yang paling menantang atau paling berat itu acara yang mau kita latih hari ini, yaitu makanya secara khusus terima kasih Romo Albertus Adiwinanto atas kehadirannya untuk memberikan semangat, dan juga terima kasih kepada tim dari PSE Santo Matius Penginjil Bintaro yang berkenan hadir untuk sharing knowledge atau berbagi pengalaman dan berbagi semangat pelayanan.
semoga tips dan petunjuk teknis, petunjuk praktisnya itu nanti dapat sungguh memberikan kekuatan bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati niat kita dan semoga Roh Kudus senantiasa mendampingi serta membakar semangat pelayanan kita. Kalau ada hal yang masih sangat kurang dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon masukan, kritik dan saran yang membangun. Ikan lohan makan roti. Semoga Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Kunto. Kita biasanya manggil Mas Kunto. Beliau adalah Ketua Paguyuban Kuanyo. Tepuk tangan sekali lagi. Bapak Egbertus Kunto Nugroho. Baik, tidak lengkap rasanya sambutan kalau tidak diberikan kepada Ketua PSI. Karena acara ini berkolaborasi Paguyuban Kuanyo bersama PSE Paroki Bloki. Untuk itu kepada Mbak Sari dipersilahkan. Selamat pagi semua para suku dan juga boleh ya manggil teman-teman sekalian. Saya mewakili PSE. Terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin dari yang sesi pertama dan yang sesi kedua masih berkomitmen ada di sini. Dan saya nggak banyak kata karena di hari ini jadwalnya cukup padat. Dari kami sendiri PSE, ini sebenarnya adalah sebuah mimpi yang akhirnya bisa jadi kenyataan dan bisa diterima baik dengan teman-teman sekalian yang hadir di sini. Semoga apa yang dibawakan hari ini bisa untuk hati pelayanan kita, komitmen kita terhadap kedukaan yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, ataupun di keluarga kita. Itu saja dari saya, dan semangat hingga akhir kita akan membuat hari ini menyenangkan. Ya, selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sari, Ketua PSE Paroki Bloki. Bapak Ibu, hari ini selain Romo Welan yang akan memberikan sharing, ada juga teman-teman atau ibu-ibu dari PSE Paroki Matius Bintaro yang akan memberikan sharing juga untuk hari ini. Tepuk tangan dong. Aduh, hari ini pokoknya jangan berhenti tepuk tangan ya, supaya sehat. Karena kalau tepuk tangan berarti sehat. Bener ya Dokter Catherine? Iya. Untuk itu tepuk tangan lagi. Iya. Yang kencang. Semangat. Iya. Kita harus semangat karena hari ini kita akan mendengarkan sharing atau pembekalan spirit untuk kita semua para pelayan-pelayan yang terus ingin melayani tanpa batas, bukan pelayanan yang dihurai-hurai aja, tapi yang kedukaan juga kita harus layani. Dan yang akan bicara kali ini adalah seorang Romo yang luar biasa, hebat banget. Saya pun sampai terkagum-kagum, masih muda, masih kinis-kinis. Romo Diosesan Albertus Adi Winanto Widyasworo. Semoga saya nggak salah sebut ya Romo. Iya, biasa dipanggil Romo Wena. Beliau selain Romo hebat juga nih, seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Undip Semarang 2009 dan ditabiskan di Katedral Jakarta 15 Agustus 2023 masih 2 tahun lalu ya, 3 tahun lalu. Sekarang riwayat perutusan dari Uskup tahun 2023 sampai sekarang sebagai Imam KAJ, pastorkan di Paroki Stanislaus Kotska Kranggan. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh, ternyata ada yang tahu juga ya, walaupun di ujung sana. Oke. Dan saat ini
Romo Wenan bertugas di Rumah Sakit Sin Carolus. Tadi saya mendapat bocoran nih, di ruang Carlo khusus melayani pasien HIV atau IMS. Apa itu? Nanti kita akan dengarkan ya, bagaimana Romo akan berseri. Baik, kita panggilkan Romo Wenan. Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi. Shalom. Kenalan lagi ya, tadi mungkin belum terlalu lengkap. Nama saya Romo Wenan, Wenan, W-E-N-A-N ya. Saya umurnya 40 tahun ini. Bintang saya Virgo, Bapak Ibu ya. Oh sama ya, Pak Budi sama, kita sama-sama. Oh ini orang OKS juga ya. Saya tinggal di Stanisos Koska, Ranggan, ya kurang lebih 1 jam dari sini. Lalu saya di Rumah Sakit Sin Carolus juga melayani pasien HIV. Saya jadi dokter dulu sebelum jadi pastor. Jadi lulus 2009 di Rumah Sakit Carolus sampai 2015. Lalu 2015 baru masuk seminari. Soalnya mama saya nggak setuju kalau saya jadi pastor. Saya tuh anak kedua dari 2 bersaudara, anak cowok, kakak saya cewek. Jadi kayaknya mungkin karena itu. Terus mama saya itu maunya punya anak dokter karena waktu saya lahir ya, dia melihat ada dokter muda ganteng gitu ya. Terus dia pengen kayak anaknya kayak gitu, jadi dokter ganteng kayak di sinetron-sinetron. Nah pas SD itu saya sebenarnya pengen jadi pastor, Bapak Ibu. Saya ketemu sama seorang Romo namanya Romo Herbert Henslow, SCY, Antonius Padua, Jalan Otista, kalau tahu di Kampung Melayu ya. Badannya gede kayak sinterklas orang Polandia. Itu anak-anak kalau jalan salaman sama dia, terus tangannya digesek-gesek ke jenggotnya. Itu kita jadi terkesan ini baik banget, nah, pengen jadi orang baik. Nah kayak bilang sama orang tua, aku mau jadi pastor, papa mama gitu. Terus lagi nyetir untuk kelas 6 SD. Terus mama bilang, itu si Wenan mau jadi pastor. Terus bapak bilang, biarin aja masih kecil, nanti juga lupa, dia bilang. Pas SMA saya ingat lagi, SMA saya bilang saya mau jadi pastor, mau masuk Martoyudan. Nah tapi mama nggak boleh karena tadi ya mama maunya aku jadi dokter, dan di keluargaku itu mama itu orang dominan, perempuan dominan. Nah jadi kalau mama bilang A, semuanya A ya. Kita semua kalah, pokoknya pemegang kekuasaan tertinggi di keluarga itu ibu-ibunya. Saya nggak tahu kalau di keluarga Anda gimana, sama nggak ya? Sama ya Pak, pada tenang-tenang. Sama Romo gitu kata bapaknya. Nah akhirnya saya bilang ke mama saya, oke, aku jadi dokter, tapi abis itu kalau udah lulus aku mau jadi pastor ya. Akhirnya singkat cerita 2003 saya masuk Fakultas Kedokteran Undip. 2009 saya profes, sumpah dokter. Saya datangin mama saya. Saya bilang, Ma, sekarang aku udah jadi dokter, sekarang aku mau masuk seminari. Terus mama saya menatap saya dengan wajah yang sedih gitu. Matanya berkaca-kaca, mulai ada air mata menetes di mata sebelah kanan. Kalau di sinetron-sinetron itu kan menetesnya dari sebelah kanan ya. Terus dia bilang gini, jangan, modalnya mama belum balik, dia bilang begitu. Akhirnya saya kerja di Carolus sampai 2009, dapat restu masuk seminari. Nah saya mau lanjutkan pengalaman itu tentang ini, penghormatan terhadap jenazah. Nggak ada yang marah ya kita bicara ini? Oke. Kalau ada yang marah saya ganti topik nih. Gini, waktu saya kagum sama Anda semua. Boleh nggak saya tanya dulu di sini, siapa yang sudah pernah pemulasaran jenazah? Sejak mulai tinggi-tinggi dengan bangga dong. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Semuanya udah pernah ya. Dari mandiin, terus dandanin, pakai baju semuanya, oke, semuanya udah pernah. Dan Anda melakukan itu tentu dengan hormat ya, dengan hormat. Waktu saya kuliah, anak kedokteran, kan saya umur saya masih 19 tahun, 20 tahun ya, masih anak muda itu.
Ada satu mata kuliah namanya anatomi. Ini dokter, ya dokter. Ada mata kuliah yang namanya anatomi. Itu kita belajarnya dengan jenazah yang sudah diformalin, yang kita sebut sebagai kadaver, macam-macam. Biasanya jenazahnya adalah jenazah orang-orang yang tidak dikenal, sehingga dijadikan untuk sarana belajar anak fakultas kedokteran. Nah, kita anak-anak muda, memang sebenarnya anak-anak kampus mahasiswa itu sebelum kita belajar anatomi tubuh, kita doa dulu, mendoakan pribadi yang ada di depan kita. Intinya kita udah diajarin untuk menghormati. Nah, ada satu pelajaran namanya osteomio. Itu kita belajar tulang, tentang tulang. Jadi ada tulang, bentuknya tengkorak gitu ya, udah tulang manusia beneran, ditaruh di depan meja, kita doa. Nah, kita belajar nih, ini ada lubang apa namanya, ada garis apa namanya. Nah, namanya anak-anak, kita diam-diam ngambil beberapa tulang, kita bawa ke mall, ke foto studio. Di Semarang itu ada namanya Mall Ciputra, dan ada foto studionya. Kita satu kelompok anatomi berlima, kita masing-masing pegang tulangnya. Ada yang pegang tulang kaki, ada yang pegang tulang tangan, ada yang pegang kepala tengkorak. Kita foto studio sambil gaya-gaya gini, cekrek, cekrek, cekrek gitu kan. Dan udah selesai, pulanglah. Nah, teman-teman saya itu semuanya orang Semarang, rumahnya jauh-jauh dari kampus. Karena saya ngekos dekat kampus, mereka bilang, "Wenan, aku nitip ya tulangnya, nanti kamu balikin ke laboratorium." Akhirnya semua tulang itu saya bawa di tas. Karena pada saat itu ternyata laboratoriumnya sudah tutup. Jadi saya bawa ke kamar kosan. Saya taruhlah di meja, gebrak aja, taruh gebrak gitu, taruh sembarangan. Karena males, saya langsung tidur. Nah, ini terjadi. Saya nggak tahu ini rasional apa enggak, tapi ini semua saya mengalami. Pada saat saya tidur, tiba-tiba, kalau orang Jawa bilang itu tindian, iya kan? Kayak tiba kondisi trans, melek gini, tapi kayak badannya nggak bisa gerak, iya kan? Nggak bisa gerak. Ada pernah tindian nggak sih di sini? Ada, oh, udah pernah ya. Tapi bukan habis mandiin jenazah kan? Tindian. Nah ini terus tiba-tiba, ini saya pengalaman saya. Kok kayak ada tangan keluar dari tembok, dari kasur, dari atap gitu kan, kayak mau rubuhin saya gitu. Terus saya bilang gini, sorry, besok aku balikin deh tulangnya ke laboratorium. Terus saya doa 1 kali Bapa Kami, terus hilang semua. Akhirnya saya minta maaf, saya doain satu-satu itu tulang, terus saya balikin ke laboratorium. Bapak Ibu, ini pengalaman beneran. Ini waktu masih jadi anak kampus di Fakultas Kedokteran. Oleh karena itu, penghormatan terhadap jenazah itu benar-benar penting. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan selanjutnya. Boleh selanjutnya? Pelayanan terhadap jenazah itu bukan untuk semua orang. Karena memang enggak semua orang itu mau masuk ke dalam pelayanan jenazah. Ini panggilan. Ini merupakan runtutan-runtutan dari perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Saya itu kan nggak akan selamanya ada di dunia ini. Kita ini nggak akan ada selamanya di dunia ini. Tubuh ini akan tinggal di dunia, tapi ada janji untuk masuk ke dalam kebangkitan, dan tubuh itulah yang Anda rawat. Coba saya selanjutnya. Ada yang tahu kaitan-kaitannya? Satu, dokter lagi periksa pasien, terus ada jenazah, ada kuburan, ada pastur, ada yang sedang pemulasaran jenazah. Ada yang tahu kaitannya? Saya kira Anda tahu, cuma mungkin nggak mau ngomong. 2 minggu lalu belajar tentang, sempat dikasih tahu tentang perminyakan. Perminyakan belum.
Kalau orang sakit, panggil siapa? Panggil dokter dulu. Panggil dokter dulu. Kan usah diobatin. Kalau misalnya kondisinya semakin menurun, panggil Romo buat perminyakan. Nah kadang-kadang ini loh Bu, kalau orang perminyakan takut mati, ngerti nggak? Aduh, jangan panggil Romo dulu deh, nanti mati kalau diperminyakan. Padahal saya itu sudah terima setidaknya dalam hidup saya 5 kali perminyakan Bapak Ibu. Karena saya kena 4 kali demam berdarah, 1 kali tipes, itu masuk rumah sakit semua dan semuanya saya dapat perminyakan. Jadi perminyakan itu bukan untuk orang yang mesti mati, tapi penting di ujung kehidupan. Jadi kita kan nggak pernah tahu orang selesai di ujung kehidupannya kapan. Jadi saya akan mulai dari perminyakan dulu sebelum kita ke pemulasaran jenazah. Karena kurang lebih kaitannya mirip. Apa yang saya lakukan ketika melakukan perminyakan sama apa yang Anda lakukan ketika melakukan pemulasaran jenazah. Saya cerita perminyakannya dulu. Ketika 1 tahun saya jadi pastor, ada seorang ibu, seorang ketua lingkungan telepon saya, Romo, ada orang sakit di ICU, stroke, dan dia mohon perminyakan. Ini masih muda, umurnya 30 tahun, anaknya baru 1, umur 8 bulan. Saya datang ke ICU, kakaknya datang dari luar Jakarta bilang, Romo tolong doakan adik saya, urapi adik saya supaya ia sembuh. Mamahnya juga datang ke saya nangis-nangis. Saya masuklah ke ruang ICU itu, saya doa, saya beri perminyakan, saya bilang ke orang itu, namanya Michael misalnya, Michael, kamu kuat ya, kamu kuat, kamu kuat, kamu kuat. Lalu saya beri perminyakan, Bapak Putra dan Roh Kudus, Bapak Putra dan Roh Kudus. Setiap misa, setiap pagi saya selalu sebut namanya. Sampai suatu ketika di hari ke-28, ternyata si Michael ini masih ada di ICU. Pasien ini masih ada di ICU dan dokternya nyari Romo yang doain dia waktu pertama kali masuk ICU. Karena kata dokternya, orang ini kok jadi susah meninggalnya. Jadi dia mau manggil saya untuk minta pertanggungjawaban. 28 hari di ICU nggak meninggal. Kondisinya membaik juga enggak, meninggal juga enggak. Di hari ke-28 saya ditelepon lagi sama ketua lingkungan, Romo bisa nggak doain lagi pasien yang kemarin di ICU? Yang kemarin, iya. Kenapa? Kondisinya menurun? Enggak. Membaik? Enggak. Gitu-gitu aja. Iya Romo, dokternya bingung. Akhirnya saya datang lagi, kakaknya datangin saya lagi, ibunya datangin saya, nangis-nangis cerita yang sama, Romo tolong doain supaya ada urapan kuasa Tuhan, anaknya sembuh sempurna. Akhirnya saya datang lagi ke ruang ICU-nya, kondisinya memang menurut saya sih semakin buruk ya, karena badannya jadi semakin bengkak karena terlalu lama di ICU. Obat-obatannya begitu banyak yang masuk. Akhirnya kakaknya bilang, saya Romo tolong doa tumpang tangan supaya adik saya sembuh sempurna. Akhirnya saya ikutin tuh kata-kata kakaknya, saya bilang gini, saya doa ke Tuhan, Tuhan, sebagaimana ketika Engkau bergiling di danau sekitar danau Galilea dan memberikan mujizatmu dan menyembuhkan banyak orang, turunkanlah kuasamu sekarang kepada saudaraku ini agar dia menjadi sembuh sempurna. Tiba-tiba di dalam hati saya ada suara yang sangat jelas bilangnya gini, Wenan, bukan itu yang ia butuhkan. Secara langsung, spontan, mulut saya bicara sendiri. Saya terdorong untuk berdoa, mengganti doanya. Saya bilang gini, saudaraku, aku atas nama gereja dan seizin Allah melepaskanmu dari kekhawatiranmu di masa lalu, dari ketakutanmu akan masa depan, dan menghapuskan semua dosa-dosamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya beri perminyakan, saya beri perminyakan,
saya diberi perminyakan. Jam 1 pagi, saudara yang baik ini meninggal dengan sangat tenang. Dan di ruang ICU tiba-tiba ada burung merpati datang, lalu pergi lagi. Itu perawat yang di ICU juga sampai kaget, kok bisa ada burung merpati masuk di ruang ICU, terus tiba-tiba hilang lagi. Dan ternyata pada saat akhir-akhir kematian, perminyakan menjadi penting. Kenapa? Karena di saat-saat terakhir jiwa itu kadang-kadang khawatir akan masa lalu, atau menyesal akan masa lalu, khawatir akan masa depan, dan masih tidak bisa mendapatkan pengampunan atas dosa-dosanya. Dan orang ini meninggal, anaknya usia 8 bulan, anaknya baru bisa bilang papa di pemakaman. Jadi kan papa, tapi bilang papanya ke papanya sudah berpulang. Nah, sekarang apa yang saya lakukan itu sama dengan apa yang Anda lakukan. Kalau saya dalam arti tertentu mengurapi jiwanya, jiwa pasien ini dengan perminyakan, kalau Anda mengurapi tubuh orang untuk persiapan kebangkitan badan. Saya selanjutnya, gereja sangat menghormati jenazah karena satu, tubuh adalah ciptaan Allah, tubuh adalah bait Roh Kudus, dan yang ketiga, tubuh akan dibangkitkan pada akhir zaman. Coba selanjutnya. Nah, maaf agak sedikit kecil, saya akan bacakan. Tubuh adalah ciptaan Allah. Kejadian bab 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu Mazmur 139, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianmu dahsyat dan ajaib. Jadi tubuh, komposisi tubuh kita itu memang sudah dibentuk Allah sejak semula. Artinya tubuh itu berharga. Saya mau tanya dulu dong, ketika yang pernah yang memandikan, siapa yang memandikan jenazah? Yang mandiin, pernah mandiin, semua udah pernah mandiin ya, beberapa. Ada satu pengalaman kecil yang membuat, kan biasanya kan pertama pasti pernah ada pengalaman pertama kali dong. Kan kalau orang memandikan jenazah pertama kali, pilihannya 2 nih. Oh, aku mau melanjutkan pelayanan ini. 2, enggak, kayak ini bukan aku deh. Nah, boleh gak saya mau dengar satu, apa yang menyebabkan, misalnya Bu Ati ya, pertama kali izin Bu, pertama kali memandikan jenazah tahun berapa kalau masih ingat? Oh. Jadi saya dibawa ibu saya ketika ibu saya sering memandikan jenazah. Jadinya dari kecil sampai besar dewasa saya sudah sering diajak ibu saya memandikan jenazah. Nah, pertama kali hands-on-nya kapan? Pertama kali menyentuh jenazah untuk memandikan? Iya, sejak kecil. Dari kecil membantu ibu itu? Iya, membantu ibu saya. Apa yang membuat ibu mau melanjutkan pelayanan ini? Menurut saya ketika itu perbuatan itu melayani sesama manusia dengan memandikan jenazah ataupun merawat jenazah itu sungguh membuat kebahagiaan tersendiri. Begitu. Jadi ketika saya masih SMA, ada seorang keluarga dari Ambon tinggal di dekat rumah ibu saya, dan beliau ini tidak mempunyai keluarga. Kita juga tidak tahu beliau itu umat dari gereja mana. Itu dengan spontan saya mengajak ibu saya untuk merawat beliau sampai selesai, baru
ada berita dari gereja bahwa beliau ini adalah umat dari gereja Kristen Protestan. Itu yang betul-betul saya menangani ibu tersebut sampai selesai. Ada kebahagiaan ya, Yang kepuasan ada tersendiri. kepuasan tersendiri, kebahagiaan. Oke, terima kasih Bu Ati. Bapak-bapak mana ya, bapak-bapak yang udah pernah memandikan? Coba Pak Andreas, kapan Pak pertama kali? Kita harus tahu yang lalu belum lama. Setahun yang lalu. Udah berapa jenazah yang Bapak layani? Baru satu kali itu ayah saya. Oh, wow. Terus ada sesuatu yang menggerakkan Pak Andreas untuk melanjutkan pelayanan pemulasaran jenazah? Ya pada saat saya memandikan, ikut memandikan ayah saya itu, kan banyak nggak tahu karena karena baru pertama. Ya pengen tahu lagi. Oh, artinya mau melanjutkan pelayanan tapi dengan pengetahuan yang lebih utuh. Ya itu di belajar. Oh, iya. Makasih Pak Andreas. Pak Aris, izin Pak pertama kali memandikan jenazah merawat jenazah. Saya pertama kali memandikan jenazah tahun 2002. 2002. Itu pertama kali memandikan almarhum ayah saya sendiri. Terus juga ada beberapa warga lingkungan, ada di luar Katolik kita meskipun dan terakhir saya selalu berniat ingin membantu mereka. Tapi sampai di 2015 saya sempat mundur karena pada saat itu saya merawat jenazah dalam keadaan kondisinya itu kan. Pokoknya tadi di 2016-15 itu ada jenazah yang juga dia mengalami gepek. Oh, gambreng. Ya. Iya. Iya. Saya Pak wajah di Bitung, kalau pandai itu di situ sempat dan saya. Iya. Oke, terima kasih Pak Aris. Setiap kali Anda memandikan jenazah, itu ada sesuatu yang menyentuh hati Anda. Padahal kalau orang nggak tahu, kok bisa? Ini kan tanda kutip cuma jenazah, tapi apa sesuatu yang membuat kok ada rasa kebahagiaan, ada rasa damai, ada rasa cinta yang aku rasakan ketika aku merawat jenazah ini. Ini karena tubuh yang Anda rawat itu adalah bait Roh Kudus. Terlepas bagaimana cara mereka hidup sebelum meninggal, tetapi Roh Allah selalu pernah hadir di dalam tubuh itu, selalu pernah hadir di dalam jenazah itu. Kalau Anda perhatikan cerita tadi, cerita ketika saya memberikan perminyakan, itu kan ada pergumulan luar biasa dari jiwa. Di detik-detik terakhir itu Bapak Ibu, jiwa itu bertarung luar biasa dalam rangka dia menerima kerahiman Allah yang tanpa batas, atau dalam penyesalan selama dia hidup. Itu ada pertarungan luar biasa, dan itu tempatnya di sini, di tubuh ini. Jadi yang Anda mandikan itu adalah sesuatu tempat di mana jiwa itu sedang bergumul luar biasa, mau menerima kerahiman Tuhan atau terpuruk dalam penyesalan hidupnya. Oleh karena itu selalu ada tanda kutip ya, ada aura-aura, ada perasaan-perasaan yang tidak bisa Anda jelaskan apa yang Anda alami ketika sedang memandikan jenazah itu. Karena memang itu ada, Roh Kudus itu hadir di dalam tempat Anda memandikan jenazah itu. Di dalam tubuh itu Roh Allah pernah hadir. Artinya ada jejak-jejak Allah yang sedang Anda sentuh saat itu. Boleh saya selanjutnya? Nah ini, tubuh akan dibangkitkan pada akhir zaman. 1 Korintus bab 15 ayat 42 sampai 44 mengatakan, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati.
ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Masih di surat Korintus, sebab pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Saya selanjutnya, ini kenapa ketika kita menyentuh tubuh itu kita menyentuh jiwanya juga, menyentuh rohnya juga. Karena Paulus mengatakan tubuh, jiwa, dan roh itu merupakan satu kesatuan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kalau dalam salah satu pelajaran kedokteran itu ada yang namanya sakitnya psikosomatis. Soma itu tubuh, psike itu adalah jiwanya. Kalau orang mau ujian gitu ya, deg-degan, padahal sebenarnya takut di kepala tapi deg-degan, jantungnya ikut bergerak, perutnya ikut sakit, keringatnya dingin ya. Itu yang dari jiwa berpengaruh ke tubuh. Nah, yang Anda lakukan, kalau tadi saya perminyakan ya, semakin Anda mengasihi orang yang Anda mandikan, orang yang Anda rawat jenazahnya, semakin jiwa merasa dicintai. Bapak Ibu, di akhir hidup manusia, kenapa tadi saya awali cerita dengan perminyakan? Di akhir hidup manusia, sangat penting manusia mengalami dicintai. Penting banget. Kenapa? Karena Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Ketika manusia mengalami dicintai di ujung hidupnya, ia berjumpa dengan Allah. Makanya tadi di akhir perminyakan, Allah yang Maha Kasih mengampuni segala dosa-dosanya, melepaskan dari ketakutannya di masa lalu dan kekhawatiran akan masa depan. Ia merasa dicintai dengan utuh. Ketika Anda sedang melakukan pemulasaran jenazah dan Anda melakukan dengan cinta, Anda berkontribusi untuk keselamatan jiwa dari orang ini, keselamatan jiwa dari pribadi ini. Semakin Anda mencintai pribadi yang Anda rawat itu, tubuh yang Anda rawat, jiwanya juga akan tersentuh meskipun pada saat itu ia sudah tidak di situ lagi. Tapi ingat, tubuh, jiwa, dan roh akan dibangkitkan. Nah, ketika tubuh, jiwa dan roh itu sudah lepas dari tubuh, itu dimensinya memang berbeda. Tetapi cinta yang Anda berikan kepada tubuh yang tinggal di tempat ini, di hadapan Anda, itu diperhitungkan keselamatan jiwa dan roh mereka. Oleh karena itu, tadi kalau yang pertama kali memandikan keluarga sendiri, ayah sendiri, orang tua sendiri, itu adalah tanda cinta Anda yang sangat besar untuk keselamatan jiwa keluarga Anda. Jadi tubuh, jiwa, dan roh satu kesatuan. Anda semakin mencintai tubuhnya, jiwa dan roh semakin merasa dicintai. Dan itu sangat penting di ujung kehidupan manusia. Saya selanjutnya, ini resumenya yang awal, penghormatan jenazah. Karena tubuh pernah menjadi satu tempat kehadiran Roh Kudus, alat melakukan kasih, sarana menerima sakramen, maka memperlakukan jenazah dengan hormat sama dengan menghormati jejak-jejak Allah dalam hidup orang tersebut, menghormati Allah yang bekerja dalam hidup orang tersebut. Jadi ketika tadi saya melakukan perminyakan, Anda melanjutkannya dengan tanda kutip ya, perminyakan pemulasaran jenazah. Dalam arti tertentu, sakramen. Sakramen itu kan artinya tanda kehadiran Allah. Ketika Anda mencintai jenazahnya, Anda melanjutkan apa yang sudah saya lakukan tadi. Makanya tadi di awal itu ada dokter, ada romo, ada jenazah, ada yang pemulasaran jenazah. Jadi ini merupakan satu bagian yang tidak terputus bagaimana seseorang mengalami dicintai secara utuh. Karena dalam hidup manusia
tidak selamanya orang merasakan dicintai. Saya itu teologinya teologi cinta Bapak Ibu, karena saya itu selalu merasakan Tuhan memanggil saya itu dengan jatuh cinta sama Dia dulu. Manusia tidak selalu merasa dicintai. Ketika saya ekaristi, saya itu selalu berdoa satu untuk bayi-bayi yang diaborsi. Kenapa? Karena bayi-bayi diaborsi sejak awal sudah ditolak di dalam kandungan, bahkan belum sempat dicintai, kehadirannya sudah ditolak. Makanya selalu saya doakan. Dan kenapa manusia tidak selalu merasakan dicintai? Karena kadang-kadang gak semua orang bisa menemukan makna dalam peristiwa hidup mereka. Saya kasih contoh hal yang sangat sederhana. Saya selalu memberikan contoh ini bagaimana tidak selalu manusia itu mulus dalam cintanya di dunia, tetapi Anda itu menyempurnakan cintanya. Waktu saya kuliah di Fakultas Kedokteran, kan saya masih muda ya, waktu itu jauh lebih muda dari sekarang. Seperti anak muda pada umumnya, saya punya TTM, teman tapi mesra ya. Nah, di Semarang itu kalau kita misal anak muda, romo-romonya itu enak, terutama pada saat doa Bapa Kami. Atas petunjuk penyelamat kita dan seturut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi sambil bergandengan tangan, ya kan? Makanya tubuh itu adalah sarana untuk merasakan cinta. Dari gandengan tangannya, saya bisa tahu apakah TTM-an saya itu mencintai saya apa enggak. Lagunya kan konvenus. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kalau gandengan tangannya kayak gini, nih, jijik-jijik najis gini ya. Itu artinya udahlah, cari yang lain, pasti akan pupus. Tapi ketika mulai Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, mulai gandengan, mulai salaman kayak gini, biasanya ajak 2 kali misa lagi. Nah, perlu waktu ya. Insya Allah ada hal lain setelahnya. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan tubuh ya. Makanya saya bilang tubuh itu mengisyaratkan cinta. Ketika gandengannya seperti ini, nah, jari ketemu jari ya. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini kemungkinan besar cintanya berbalas. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Bagian ini coba diayun ya. Diayun, ini bagian paling enak diayun. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Pandangan saya ke atas, tapi hati saya ke kanan saya. TTM-an saya sudah sampai level Bapa Kami gandengan tangan level 3. Tubuh merupakan tanda cinta. Pada saat itu saya mulai berpikir, ini tanda Tuhan bahwa Dia juga mencintai saya. Maka pada bulan Oktober, sebagaimana mahasiswa Katolik pada umumnya, kita ziarah ke Gua Maria Kerep Ambarawa. Di sini ada orang Semarang nggak? Ada orang Jawa Tengah? Kerep Ambarawa tahu ya, Gua Maria Kerep Ambarawa? Kami motoran dari Semarang, dari Karyadi sampai Gua Maria Kerep Ambarawa ber-15 motoran. Saya berencana menyatakan cinta saya di hadapan Bunda Maria ya. Makanya saya beliin dia kalung emas, ada bandul Bunda Maria 2 gram. Waktu itu 2007 itu harga emas segramnya 250.000. 2 gram berarti 500.000. Terus karena bentuknya kalung dan bandul jadi 750.000. Saya ingat banget karena saya pakai uang kos-kosan saya buat beli kalung emas itu dulu, saya pinjam. Akhirnya saya bawa kalung emas itu dengan berencana akan memberikan kepada dia pada saat di hadapan Bunda Maria kan. Cinta ya, mau menyatakan cinta.
Kita doa ber-15 rosario. Ya saya tunggu kesempatan sampai berdua. 15, tinggal 10, tinggal 7, tinggal 5, akhirnya tinggal bertiga. Saya, TTM-an saya, sama satu nyamuk nggak pergi-pergi dari tadi ini, lama banget. Akhirnya dia ke toilet. Nah, tinggal berdua. Saya dan TTM-an saya. Saya pikir ini adalah tanda dari Tuhan. Akhirnya di hadapan Bunda Maria, saya memberikan dia kalungnya. Saya bilang, aku sayang sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Bapak Ibu, dia tersenyum manis sekali. Kalungnya dia ambil ya, tapi cinta saya ditolak. Dia bilang gini. Makanya saya bilang nggak semua orang itu merasakan cinta yang penuh dalam hidupnya. Dia bilang gini, Wenan, maaf, sambil genggam kalungnya nih. Wenan, maaf, kamu udah aku anggap jadi kakak aku sendiri. Gitu. Yang cowok-cowok familiar dengan kata-kata itu? Maksud saya gini, kalau nganggap kakak, minimal kalungnya nggak usah diambil gak sih? Kok tetap dipegang sih? Kenceng banget lagi megangnya, tuh kayak nggak mau dilepas. Baik, kelas. Nah, usut punya usut. Ternyata orang tuanya yang nggak setuju sama saya. Saya ditelepon, bapaknya telepon saya langsung. Wenan, saya nggak mau ya anak saya sama kamu. Kriterianya adalah ini, dan saya nggak masuk kriteria itu, Bapak Ibu. Pulang naik motor, langit penuh dengan bintang ya. Saat yang tepat untuk menyanyikan lagu sedih ya, dari dua kali Akrab Ambarawa sampai Karyadi ya. Saya ngegas motor nyanyi lagu-lagu sedih yang saya tahu pada saat itu. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Pokoknya semua lagu sedih Bapak Ibu, top hits 2007, lagu galau saya nyanyiin semua tuh, dari Ambarawa sampai Semarang. Sampai akhirnya, nah namanya Tuhan dalam perjalanan hidup, Tuhan kan memulihkan. Dia ngasih tau, Wenan, kamu bukannya mau jadi pastor, kalau sama dia kamu gak bakal jadi pastor gitu kan. Udah Tuhan ngasih pemahaman, dipulihkan dalam perjalanan waktu. Sampai suatu ketika, saya tahbisan kan, 2023, saya misa perdana di salah satu paroki di Bekasi. Ternyata Bapak Ibu, orang tuanya adalah umat paroki tempat saya misa perdana itu. Kan begitu keluar misa, romo-romo kan disalamin kan, tangannya diciumin satu-satu. Sampailah tiba orang tuanya nyalamin tangan saya diciumin. Dia bilang, Romo, masih ingat kami enggak? Gitu. Dalam hati saya bilang, oh iya saya ingat lah. Kenapa saya bisa cerita dengan gembira? Karena dipulihkan. Gak semua orang Bapak Ibu dalam hidupnya ketika cintanya tidak dapat dipulihkan, dan kesempatan mungkin satu-satunya kesempatan ia mengalami dicintai adalah ketika jenazahnya dimandikan oleh Anda. Saya bisa cerita seperti ini karena saya sudah dipulihkan. Dengan gembira saya cerita kemana-mana pengalaman yang sebenarnya waktu itu saya sakit hati banget. Sampai suatu ketika Bapak Ibu, saya lihat harga emas 2 hari yang lalu. 1 gram ya, 2.800.000. Saya mau cari Instagram teteman saya itu, mau saya message. Kamu masih ingat nggak? Aku nitip kalung emas waktu itu. Kalau masih ada boleh nggak balikin? Saya nggak sakit hati, cuma menyesal. Bapak Ibu, nggak semua orang itu selesai dengan hidupnya ketika mereka sudah meninggal. Makanya Mother Teresa itu fokusnya bukan di kesembuhannya, tapi bagaimana memperlakukan dengan cinta di akhir hidup. Dan saya percaya, meskipun jiwa rohnya sudah terlepas dari tubuh, apa yang Anda lakukan itu menambah cinta mereka. Mereka merasa dicintai, jiwa dan rohnya merasa dicintai ketika Anda memandikannya dengan penuh cinta. Saya selanjutnya. Nah, saat-saat terakhir dalam kondisi terbaik mungkin. Ini tadi saya sudah sampaikan. Saya selanjutnya. Nah, saya kasih sedikit aja ya reaksi biologis pada jenazah. Jadi tubuh, jiwa dan roh satu kesatuan. Dan dalam kalau sudut pandang filsafat ya,
Jiwa dan roh itu yang membuat tubuh biologis ini bekerja. Nah, setelah jiwa dan roh pergi, tubuh ini masih bisa bekerja secara otonom, tapi menuju ke kita sebutnya autolisis. Autolisis itu adalah proses pembusukan, proses-proses alamiah, bagaimana tubuh akan kembali tanda kutip bersatu dengan tanah, ya, kembali menjadi abu gampangannya. Saya selanjutnya. Nah, macam-macam. Satu, ada yang disebut namanya rigor mortis atau kekakuan setelah kematian. Nah, rigor mortis adalah kondisi tubuh menjadi kaku setelah kematian karena berhentinya energi sehingga otot tidak lagi relaksasi. Biasanya 0-2 jam setelah kematian itu mulai tapi masih lemas, dan kekakuan itu maksimal di 24-48 jam pertama. Teman-teman yang udah pengalaman pasti merasakan kan bedanya memandikan jenazah begitu pertama kali langsung, ya, atau yang sudah beberapa hari sebelum diformalin, itu pasti Anda merasakan perbedaannya. Saya selanjutnya. Nah, jika jenazah sudah masuk fase kaku, tangan dan kaki sulit diluruskan, rahang mungkin sulit tertutup, jari-jari bisa menggenggam atau menekuk. Saya selanjutnya. Nah, ini kadang-kadang saya nggak tahu ya, ada mitos ini apa enggak. Kalau jenazahnya kaku, wah ini orang dosanya berat nih. Padahal ya emang udah 25 jam ya, pasti udah kaku, wah ini berat banget. Kalau badan terasa berat sekali berarti rohnya masih ada. Enggak, itu karena memang rigor mortisnya. Atau kadang-kadang tubuhnya kayak bergerak sendiri. Nah, itu sebenarnya proses dari pengakuan ototnya. Entah tiba-tiba tangannya gini gitu ya, itu bukan berarti waduh jangan-jangan bapaknya marah ya sama aku gitu ya. Enggak, itu memang bagian dari proses alami. Ada satu frater waktu itu memang tugasnya diutus asistensi untuk kepemulasaran jenazah, dan dia lari pontang-panting ketika kaget merasa tubuh yang dia mandikan bergerak sendiri, rahangnya tiba-tiba ketek gini ya, terus ada suara ya. Nanti kalau ada suara, nanti kenapa ada suara itu ada yang lain, dia lari ada yang tiba-tiba kayak kentut gitu ya. Nah, karena ada gas ya selanjutnya. Nah, ini ada gas. Setelah seorang meninggal, jantung berhenti ya, otomatis darah tidak beredar, oksigen nggak lagi beredar, nah sel mulai rusak. Nah, ada bakteri, tubuh kita tuh kan banyak, ada bakteri, ada jamur ya, sebenarnya terkontrol karena kita punya daya tubuh karena aliran darah masih mengalir. Ketika aliran darah udah nggak mengalir ya, imun kita nggak ada kontrol imun, nah bakteri ini berkembang biak dan dalam prosesnya menghasilkan gas. Nah, itu kadang-kadang kayak kok jenazahnya kentut gitu ya, kok sendawa, kayak ada keluar suara dari mulut. Nah, ini yang bikin frater itu lari tunggang-langgang, dia nggak mau lagi pelayanan di situ karena merasa Romo nggak mau, Romo jenazahnya masih ngomong apa, goblok. Goblok kayak goblok gitu ya, cuma dia dengarnya goblok gitu. Udah habis itu dia nggak mau lagi. Terus dimarahin sama romonya, kamu ini udah belajar filsafat masih percaya hantu gitu ya. Udah pokoknya romo saya nggak mau, romo saya dikatain goblok sama jenazahnya. Padahal goblok gitu ya, itu kan kayak gas ya, cuma dia dengarnya goblok. Nah, bakteri inilah yang menghasilkan gas. Coba saya selanjutnya. Nah, autolisis biasanya 0-24 jam, sel tubuh mulai mencerna diri sendiri dan gas mulai terbentuk. Kalau saya jujur belum pernah memandikan jenazah, tapi salah satu stase dari kedokteran itu kan forensik ya. Forensik itu kan berjumpa dengan jenazah, kita menganalisa penyebab kematiannya. Dan memang yang paling gak mudah Bapak Ibu kalau memang saudara-saudari kita itu meninggalnya itu udah lebih dari 1 hari 2 hari, itu gasnya udah numpuk dan biasanya cukup menantang untuk Anda ya memandikan atau merawat jenazah yang memang udah 2 hari 3 hari, di mana gasnya itu udah banyak kemana-mana. Biasanya memang aromanya tidak terlalu enak untuk berlama-lama dekat dengan jenazah. Dan nanti mungkin dari tim PSE ya akan ya secara teknisnya perlindungan diri bagaimana supaya Anda tidak terkena infeksi dari
jenazah yang memang sudah cukup lama membentuk gas. Saya selanjutnya. Nah ini nih si frater tadi nih, jenazahnya ngomong goblok, rohnya belum pergi, saya nggak mau, saya nggak mau lagi mandiin jenazah. Nah terus ada lebam mayat atau kita sebut livor mortis ya, perubahan warna kulit setelah kematian karena darah tidak lagi dipompa oleh jantung dan turun mengikuti gravitasi. Proses ini bertahap ya, dari 0 sampai 12 jam. Nah darah itu akan mengendap di bagian tubuh paling bawah, mengisi pembuluh darah yang kecil-kecil. Nah nanti akan ada warna ungu atau kebiruan. Saya selanjutnya itu karena darahnya. Nah ini mitosnya ya, lebamnya pindah, rohnya belum pergi, padahal memang masih proses dalam 0 sampai 12 jam. Atau semakin hitam dosanya semakin berat, enggak ya, enggak ngaruh itu. Saya selanjutnya, nah ini ya, ada rigor mortis ya, tubuh kaku, menegang, kaku sulit diluruskan. Rigor mortis, pembentukan gas ya, nanti bagaimana menanganinya Anda akan dapatkan di sesi-sesi selanjutnya. Saya saya kira penutupnya saya mau garis bawahi lagi Bapak Ibu. Satu, manusia dalam hidupnya itu perjalanannya nggak mudah ya. Dan untuk menemukan Allah sebagai cinta itu mungkin jangan-jangan Anda yang berperan. Ketika Anda memandikan jenazah itu dengan penuh cinta, dalam perjalanan hidup orang yang Anda mandikan itu, mungkin itu satu-satunya rasa cinta yang pernah ia terima. Dan jangan pernah menyepelekan apa yang Anda lakukan terhadap jenazah itu. Karena selanjutnya, yang kita mandikan bukan sekedar jenazah, tetapi tubuh yang akan dibangkitkan. Anda memegang jejak kerajaan surga. Tubuh kita ini jejak kerajaan surga, karena tubuh kita akan dibangkitkan. Dan ketika Anda memandikan dengan sangat hormat, dengan penuh cinta, Anda dalam tanda kutip ya, setengah memegang dari surga jiwa yang Anda mandikan itu. Jadi bersyukurlah karena pelayanan ini bukan buat semua orang. Anda berjumpa lebih dahulu, merasakan bagaimana tubuh ini dicintai karena Anda memandikannya dengan penuh cinta. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih. Saya kembalikan kepada tim panitia. Di dalam keluarga itu ada kesulitan kok. Mengenai hal bukan jenazah, bukan memandikan, tetapi bagaimana kita mengajak anak untuk tertarik pada pemulasaran ini. Karena ini suatu pelayanan yang tidak menarik kok. Jadi sulit. Yang muda-muda, yang remaja itu kita nggak berdaya kok. Anak-anak yang sekarang kan Romo tahu sendiri. Dengan cara apa Romo yang bisa membawa anak-anak kita tuh bersama kita dalam pelayanan ini. Terima kasih. Sebelah sini. Oh iya, silakan Mas Adit. Pagi Romo. Romo, saya keluarga yang sudah tidak punya orang tua, yatim piatu. Dan pada saat itu 1998 ibu saya lebih dulu meninggal. Dan kebetulan kami anak-anaknya berempat bersaudara mencoba mencintai orang tua dengan memandikan. Tapi ibu itu kan wanita. Apakah seorang laki-laki atau anaknya itu bisa terlibat untuk memandikan itu? Terima kasih. Baik, ini kalau saya jawab yang terakhir dulu ya. Kalau sejauh saya tahu biasanya memang disesuaikan dengan jenis kelaminnya ya. Yang perempuan dengan yang perempuan, yang laki-laki dengan laki-laki. Ya, tapi tentu saja itu dilakukan juga sebagai tanda cinta kita kepada orang tua kita. Tapi biasanya disesuaikan sifat sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan ini susah juga sih Pak, di mana Pak, jangankan suruh mandiin jenazah Pak, suruh misah aja juga anak muda susah.
Nah itu yang kita perlu berikan teladan sih ya. Bapak waktu muda mau ini memandikan jenazah. Nah, kecuali beliau Ibu Ate ya, karena memang saya kira gini ya. Saya kira gini. Ada selalu akan ada satu momen di mana setiap orang itu punya kerinduan untuk melakukan satu pelayanan. Itu selalu ada momen, dan makanya saya bilang pemandikan jenazah atau pemulasaran jenazah itu bukan buat semua orang, Pak. Ini memang terpilih, memang pilihan orang-orang yang di saat-saat terakhirnya mesti bisa memberikan cinta kepada tubuh jiwa yang sudah pergi. Karena kan tadi saya bilang, bisa jadi jangan-jangan cinta satu-satunya yang dirasakan oleh orang ini yang pada saat Anda memandikan jenazahnya. Bisa jadi selama hidupnya orang ini gak pernah merasakan cinta, atau minimal gak bisa memaknai peristiwa yang gak mudah dalam hidupnya, sehingga meninggal. Satu, misalnya dalam kesepian. Di rumah sakit banyak tuh ketika oma-oma, opa-opa meninggal, orang sangat berada, anaknya lagi di Amerika, lagi di Australia, meninggal dalam kesepian. Itu sedih banget. Terus meninggal tanpa sempat mengampuni, meninggal tanpa sempat diampuni, menerima pengampunan. Itu rasanya gak enak. Saya sedikit banyak bisa merasakan itu ketika sedang mendoakan mereka. Tetapi ketika Anda, orang-orang yang terpilih ini adalah pasukan-pasukan cintanya Tuhan di ujung kehidupan orang-orang ini, itu gak semua orang dipilih untuk hidup, Pak. Jadi kalau saya percaya akan ada satu momen ya Tuhan itu ya, kita kan orang-orang banyak nih, oh yang ini pelayanan untuk ini, yang ini terpanggil untuk ini. Nah ini nih yang mengerucut, yang semakin sedikit ini dipanggil untuk memberikan cinta dalam pemulasaran jenazah. Jadi makanya sejak awal tadi saya bilang pelayanan ini bukan untuk semua orang, karena memang cuma orang-orang terpilih yang diberi kesempatan memberikan cinta di titik terakhir. Anda bayangkan di saat-saat terakhir kok bisa cantik ya, pasti Anda senang ya. Kalau saya tuh selalu senang kalau datang ke misa requiem, lihat jenazahnya cantik banget, bapak-bapaknya bisa ganteng banget, padahal meninggal dengan penyakit yang gak mudah. Sakit jantung misalnya kan biasanya mukanya lebih hitam, tapi bisa dipoles tetap menjadi ganteng. Sakit autoimun yang begitu lama di peti mati jadi sangat cantik. Kenapa? Karena cinta Anda, Bapak Ibu. Dan gak semua orang bisa, percayalah, gak semua orang bisa. Makanya sejak awal saya bilang ini bukan untuk semua orang. Dan Anda bersyukur Anda ada di tempat ini membagikan cinta di titik terakhir mereka yang sudah berpulang. Dan mudah-mudahan anak-anak muda melihat bagaimana Anda mencintai pelayanan Anda, mereka juga terpanggil. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya minta maaf sekali karena setelah ini saya ada janji di KAJ LDD sama teman-teman transgender. Saya berbagi tentang HIV dan AIDS. Jadi setelah ini saya harus langsung karena sudah janji sama mereka di keuskupan. Bapak Ibu, terima kasih, kehormatan buat saya berjumpa dengan Anda sekalian yang menjadi pelayan cinta terakhir untuk jiwa-jiwa yang menuju surga. Terima kasih banyak. Sebentar dulu, kita akan memberikan tanda cinta kita untuk Romo. Silakan Mbak Sari memberikan tanda cinta. Oke, baik. Jangan dilihat dari harganya Romo, dilihatlah dari cinta kita. Yes. Jangan ditanya Mas Kelly ya, Bu. Oke, baik, kita foto bersama dulu Romo.